Baik, sebelumnya kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hendra. Luar biasa tadi penjabarannya. Nah, untuk teman-teman semuanya, pelajar dan mahasiswa, kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Jadi waktunya sudah akan semakin ketat. Dan tentu saja perlu kami sampaikan untuk 5 penanya akan mendapatkan bantuan biaya dana pendidikan Rp350.000. Nah, langsung saja kita akan ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama langsung saja untuk Hendra. Ini sudah ada yang bertanya, Pak, dari Rosana Febrianti dari Presiden University. Bagaimana jika seorang mahasiswa mau memiliki asuransi tetapi orang tua belum terbuka untuk memiliki asuransi, Pak? Tanyanya ke saya ya, Pak? Yes, Pak Hendra, silakan, Pak. Bagaimana seorang mahasiswa ingin memiliki asuransi, terus orang tuanya tidak mau? Oke, ada 2 cara nih. Cara yang pertama, Anda diberi orang tua, mereka menyebut adalah uang jajan. Di dalam financial parenting, saya tidak setuju dengan istilah uang jajan. Itu adalah uang bulanan. Coba bayangkan banyak orang tua kasih uang jajan, baru ditanya, tabungan kamu mana? Gimana coba itu? Gimana dikasih uang jajan, ditanya mana uang sisa tabungan? Jadi itu adalah uang bulanan Anda. Anda bisa melakukan yang namanya, pertama, Anda bisa menyisihkan uang untuk memiliki asuransi. Kenapa? Seringkali keteladanan dimulai dari sang anak. Sama seperti saya. Engkong saya. Itu tempo dulu zaman Belanda. Itu nggak dibayar asuransinya. Dibilang, jangan pernah percaya sama asuransi. Ya gimana mau dibayar? Wong Belandanya pergi ganti ke Indonesia. Nggak ada sangkut pautnya kan. Dia ngomong ke orang tua saya, jangan pernah beli asuransi. Dia ngomong ke saya. Lah, saya menjadi orang yang mendorong orang punya asuransi. Sampai detik ini, saya tercatat sebagai orang yang membuat asuransi jiwa terbesar bagi orang lain. Pekerjaan saya sehari-hari adalah membantu orang untuk punya asuransi jiwa. Sekalipun saya bukan agen asuransi. Jadi, itu yang pertama. Anda perlu memulai dengan sedikit dari Anda. Anda boleh menggunakan uang Anda. Yang kedua, sekali-sekali ajak orang tua Anda untuk mendengar finansial literasi. Seringkali jika anak yang ngomong, mereka nggak mau dengerin. Ada yang namanya kekuatan pihak ketiga. Kekuatan pihak yang ketiga. Ini sangat powerful. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, sekalipun kecil, mulai dari Anda. Jadi teladan buat keluarga. Karena dulu saya punya namanya RDBO. Bagi saya, yang muda bisa meninggal lebih dulu ketimbang yang tua. Kapan saya berbakti buat mereka? Secara materi. Tidak ada cara yang termudah dan termurah. Selain saya punya UP jiwa. Penerima manfaat adalah orang tua saya. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Firman. Oke, terima kasih Pak Indra. Sudah cukup terjawab ya tadi dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Rosana Febrianti dari Presiden University. Nah, berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Miliana, Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, untuk bisa menggunakan asuransi di dalam kehidupan nyata, ada pengeluaran lain yang harus kita penuhi untuk kehidupan selain membayar pemenuhan untuk asuransi tersebut. Nah, mitigasi risiko seperti apa menurut Bu Mili yang bisa kita lakukan, apalagi untuk anak muda, agar asuransi yang kita miliki itu bisa lancar dan tidak terkendala? Silakan Bu Mili. Oke, ya terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi memang asuransi itu adalah suatu produk jangka panjang. Artinya short term commitment. Waktu kita mengatakan bahwa saya mau berasuransi, itu artinya kita memang harus punya kemampuan untuk bisa membayarkan bukan cuma dalam tahun ini saja, tapi juga di dalam tahun-tahun yang akan datang. Sometimes memang boleh dibilang tergantung produknya ya. Ada yang 10 years payment atau bahkan seperti unit link yang forever gitu kan, paymentnya ya memang terus-menerus panjang. Nah, oleh karena itu kita bisa mulai dengan angka yang memang affordable dulu ya, angka yang paling kecil, dan dicari jenis asuransi apa yang paling dibutuhkan. Contohnya misalnya, oh saya baru punya uang sedikit sekali, saya pengen asuransi kesehatan saja dulu. Ya sudah, beli dulu asuransi kesehatan. Nanti biasanya seseorang itu nanti akan memiliki kesempatan lagi untuk bisa membeli asuransi di dalam kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Kalau surveinya ya, ini survei yang ada di dalam dunia. Seseorang itu akan membeli asuransi sebanyak 7 kali. Jadi mungkin kali pertama pada waktu tadi Pak Hendra Sensei ya, pada waktu masih single nih gitu ya, buat kasih orang tua ya nggak apa-apa. Tapi nanti setelah menikah punya anak beli lagi. Setelah anaknya makin dewasa beli lagi. Nanti ketika udah jadi empty nester beli lagi. Dan itu bisa berkali-kali pembelian. Dan dikatakan yang ke-7 kalinya itu justru yang paling besar. Nah, jadi memang dari sekarang kita yang penting mulai start small dulu sesuai dengan kemampuan kita. Dan biasanya kita punya rule of thumb ya, bahwa asuransi itu minimal itu adalah 10%. Ya kira-kira 10% daripada pendapatan kita sisihkan untuk asuransi. Nah, nanti semakin lama semakin besar income kita, maka semakin besar juga
perlindungan yang kita butuhkan. Nah, seperti itu ya. Yang penting kita bisa memulai dulu. Ya, terima kasih Bu Mili untuk jawabannya. Dan baru saja ini adalah pertanyaan dari Felicia Setiawan dari Universitas Taduloka. Nah, berikutnya pertanyaannya dari Jane Abigail dari SMA 16. Ini untuk Ibu Sisilia Nina. Dan pertanyaannya adalah bagaimana tips untuk yang awam untuk terhindar dari penipuan agen asuransi yang menawarkan banyak benefit, tetapi setelah digunakan kita tidak mendapatkan benefit seperti yang dijelaskan di awal, Bu Nina. Silakan, Bu Nina. Rahasianya 2 aja, simple. Yang pertama, sering-sering ikut literasi, seperti yang tadi Pak Hendra bilang, gitu ya. Makanya jadi cerdas. Gimana cara jadi cerdas? Salah satunya belajar dan mau membaca. Yang kedua, ketika agen asuransi menjelaskan, kalian minta kopi buku polis atau spesimen polis. Karena semua yang ngomongin sama agent, kalau tidak sesuai dengan spesimen polis, suatu hari kalian perbantahkan, yang akan kuat secara hukum adalah spesimen polis atau polis yang nantinya dipegang. Jadi boleh. Nah, terus kalau pertanyaanmu belajar isi polisnya gimana? Sering-sering ikutan begini, nanti next time kita akan buka ya bedah polis gitu ya. Tapi intinya semua perusahaan asuransi di Indonesia yang terdaftar di AAJI tidak ada satupun yang berniat akan mencelakakan si nasabah. Nggak ada at all. Kalaupun terjadi itu adalah oknum. Jadi makanya bikin acara kayak gini sayang, supaya kita semua transparan, ngerti tentang atas, tengah, bawah, dan yang pasti benefit asuransi yang seperti Pak Hendra bilang tadi, keren banget. Oke, terima kasih Ibu Sisilia Nina untuk jawabannya. Nah, kita di pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Rizka Wahyu Nurmalaningrum dari UKWMS Kampus Madiun. Wah, dari Madiun ya. Ini adalah pertanyaan untuk Bapak Antoni. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih produk asuransi yang tepat bagi mahasiswa, Pak? Nah, silakan Pak Antoni. Ini juga pertanyaan buat saya ya. Yes, Pak. Asuransi yang tepat buat mahasiswa. Oke, good. Jadi kita melihat asuransi tadi konsepnya kan adalah mengganti income atau mengganti biaya, ya. Nah, kalau mahasiswa kan bisa dibilang belum ada income seperti karyawan gitu ya. Ya paling income yang tadi dikatakan Ibu Liliana itu dapat dari orang tua gitu ya. Jadi itu bukanlah kategori income yang sebenarnya lah ya, uang saku itu. Nah, jadi biaya berarti untuk mengganti biaya cocoknya ya. Nah, biaya apa? Nah, ini biaya kan pastinya biaya yang bisa terjadi adalah biaya jika dia terkena sakit, ke dokter, atau masuk rumah sakit, ada biaya yang muncul di situ. Nah, bisa dia membeli asuransi untuk mengganti biaya tersebut. Ya, kalau bicara kebutuhannya saat ini sebagai pelajar atau mahasiswa ya. Oke. Tahu kalau mau bicara bahwa nantinya risiko meninggal terjadi, ada ya katakanlah sejumlah uang untuk membantu orang tuanya misalnya. Nah, itu juga bisa membeli term insurance lah yang paling minimum gitu ya. Dalam arti term insurance kan adalah produk asuransi yang preminya paling murah ya dibandingkan endowment misalnya atau whole life gitu ya. Nah, jadi dia bisa membeli produk tersebut untuk tujuan memberikan sejumlah uang kepada orang tua jika terjadi resiko meninggal. Nah, berapa nilainya? Ya, bisa diambil mungkin biaya penguburan misalnya ya, penguburan 5 juta atau 10 juta atau kalau orang Chinese kan lebih besar ya biasanya nilainya. Ya, itu salah satu contoh jika bicara kebutuhan. Ya, jadi intinya membeli produk asuransi itu harus sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, bukan kemauan atau keinginan ya, tapi kebutuhan. Demikian jawaban saya, Pak Firman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Antoni. Cukup jelas ya untuk teman-teman semuanya. Tadi adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Rizka Wahyu Nurmalaningrum dari UKWMS Kampus Madiun. Dan ini adalah pertanyaan terakhir ya untuk Bapak Ibu dari narasumber kita. Yang terakhir adalah dari pertanyaan dari Sakun Abdullah dari Stimik Bandung untuk Ibu Albin. Nah, pertanyaannya adalah dalam perusahaan asuransi pasti ada pengecualian untuk klaim, yaitu adalah olahraga ekstrim.
Nah, olahraga ekstrim seperti apakah yang termasuk dalam pengecualian klaim Bu Albin? Silakan Bu Albin. Bu Albin. Halo, Bu Albin, masih bersama kita, Bu? Oke, Ya, sepertinya ya nah, masih Bu. Oke, sudah good. jelas ya Bu suaranya. Silakan Iya, Bu. ini namanya generasi cerdas. Pertanyaannya bagus banget. Pasti udah pernah baca ketentuan umum polis atau udah pernah lihat fitur produk ya. Jadi, kalau dilihat adalah olahraga apa sih sebenarnya? Nah, ini bisa dilihat di masing-masing produk, pasti ada ketentuan umum polis. Dan tergantung kepada spek daripada produknya sendiri. Nah, di sana masuk disebut yang namanya pengecualian. Jadi sebenarnya lifestyle seperti apa sih? Atau mungkin olahraga. Salah satunya adalah olahraga. Nah, olahraga ini yang mana yang diprotek oleh asuransi atau polisnya? Karena tadi ada ke depan tuh yang berhubungan di saat kita membeli satu produk asuransi kan kita harus declare, harus informasikan tadi harus lengkap dan benar. Jadi di saat awal harus lengkap informasinya supaya tadi ada pertanyaan bagus juga tuh dari teman-teman, bagaimana menilai harga preminya supaya yang namanya underwriting atau petugas atau satu skill yang disebut menyeleksi risiko bisa menilai harga satu risiko atau premi yang harus dibayarkan untuk satu risiko. Salah satunya misalkan, dia hobinya itu adalah terjun payung atau diving misalkan. Kalau dideklar di depan, pasti ada satu pertanyaan-pertanyaan. Biasanya dia itu divingnya yang gimana sih? Free diving atau pakai alat atau bagaimana? Supaya di depan bisa dihitung faktor risiko. Supaya nanti di saat terjadi klaim, itu sudah dijelaskan di awal. Jadi perusahaan asuransinya sudah tahu kondisi yang harus diambil. Seperti itu. Mungkin cukup jelas. Cukup jelas Bu Albin, terima kasih untuk jawabannya. Boleh tepuk tangan rekan-rekan mahasiswa, pelajar, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya kami ucapkan untuk Bapak Antonia Pari, untuk Ibu Sisi Lenina, untuk Ibu Albin, dan dua speaker hebat kita pada sore hari ini yang sudah sharing pada teman-teman pelajar dan mahasiswa. Ada Ibu Miliana Martin, buat tepuk tangan, dan Bapak Hendra Sinsei. Wow, keren-keren ya teman-teman. Nah, untuk 5 penanya, untuk teman-teman pelajar dan mahasiswa, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa teman-teman juga dapat hadiah loh. Jadi nggak rugi untuk ikut acara literasi setiap bulannya yang terus akan diadakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dan untuk teman-teman 5 penanya akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan adalah Rp350.000. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh tim panitia dari 5 orang tadi yang bertanya. Tidak hanya itu saja, teman-teman semuanya, bahwa 10 orang yang membuka video dan aktif chat sebanyak 10 orang. Nah, tadi teman-teman mahasiswa nih, teman-teman dari Bapak Ibu dari panitia sudah mengintip ya setiap sesinya. Jadi ini adalah 10 peserta yang beruntung untuk mengikuti tata tertib mendapatkan hadiah GoPay, masing-masing adalah Rp100.000. Nah, ini adalah teman-teman dari 10 orang yang beruntung. Ada Rizka Wahyu, ada Andri Subagya, ada Gladys Nandia, ada Jane Abigail, ada Rosana Febrianti, ada Naila Safina, ada Sondang Siregar, Lopa Agung Mita, Dava Kurniawan, dan Angel Gabriel. Yang nanti ya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman semuanya yang nanti akan dihubungi oleh tim panitia yang bertugas pada sore hari ini. Dan kami ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman mengetahui terkini ya. Nah, ini ada 5 orang penanya terbaik yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Ada Felicia Setiawan, ada Jane Abigail, ada Rosana Febrianti, ada Rizka Wahyu Nurmalaningrum, dan ada Sakun Abdullah. Nah, ini dapat menghubungi dengan Ibu Lia dengan WA 0822 1810 4278. Nanti teman-teman yang namanya ada di layar, teman-teman bisa menghubungi di nomor WhatsApp tersebut untuk mendapatkan Rp350.000. Nah, nggak rugi kan ya menyiapkan waktu untuk teman-teman ikut literasi persembahan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia